Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah tugas, yaitu tugas cloud computing, di mana materi yang diberikan yaitu tentang smart city. Peningkatan arus urbanisasi melahirkan masalah baru bagi daerah urban atau perkotaan, mulai dari sampah, edukasi, transportasi, sosial, ekonomi, bencana, dan kesehatan. Di sisi lain, masyarakat yang semakin modern dan mapan memiliki segudang ekspektasi seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. Smart City memang sedang menjadi tren di Indonesia, bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun Smart City adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi. Secara harafiah, Smart City memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif. Berikut ini ada beberapa pengertian atau definisi dari Smart City. Yang pertama dari Givinger tahun 2010 dalam Junghun 2014. Di sana disebutkan bahwa Smart City merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi atau tradisional dan infrastruktur komunikasi modern, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintah yang partisipatif. Yang kedua, ada definisi Smart City dari Caraglio A dan kawan-kawan dalam Scavers 2013, di mana mereka mengatakan bahwa Smart City merupakan kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan perubahan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi. Yang terakhir ada definisi Smart City dari Ahmad Nurman dalam manajemen perkotaan, di mana beliau mengatakan bahwa pada umumnya kota cerdas atau Smart City didasarkan pada 3 hal. Pertama, faktor manusia. Kota dengan manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua, faktor teknologi. Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang ketiga, faktor kelembagaan masyarakat kota atau pemerintahan, kalangan bisnis, dan penduduk yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Smart City dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Smart City dianggap sebagai kota yang lebih memanusiakan warganya. Smart City merupakan suatu konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral, serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Smart City akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Oke, kita berlanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembagian Smart City. Yang pertama ada Smart Economy. Pada slide kita bisa membaca bahwa
smart ekonomi, di mana sebuah kota tidak lepas dari ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang menggerakkan kota itu sendiri. Maka seiring dengan persaingan di bidang ekonomi yang ketat, maka sebuah kota perlu melakukan inovasi dan inisiatif dalam bidang ekonomi. Inovasi dalam bidang ekonomi terus berkembang, maka dengan tingginya inovasi tersebut membuat peluang usaha baru dan persaingan para usaha. Terdapat penerapan dan penilaian smart city dalam bidang ekonomi, yaitu inovasi dan kemampuan daya saing. Jadi, dalam smart ekonomi, karena semakin tingginya persaingan dalam ekonomi khususnya untuk para usahawan, maka mereka harus menghasilkan suatu kualitas, di mana kualitas itu harus menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal smart economy. Juga diartikan sebagai sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik. Pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh suatu usaha atau kota secara efisien dan efektif, maka dapat membuat pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi baik dan dapat berjalan dengan pesat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang kedua, dalam pembagian smart city yaitu ada smart mobility, di mana smart mobility akan terwujud jika smart people akan kita bahas di poin yang keempat nanti, di mana smart people berhasil dan adanya infrastruktur. Salah satunya koneksi internet, adanya pengolahan trafik jalan raya yang lebih baik merupakan salah satu kriteria dari smart mobility. Di Bandung, ruas jalan tampak padat. Mobil, motor, dan bus kota berjalan merayap. Tetapi saat ini kemacetan perlahan terurai karena sensor yang terpasang di area tersebut memerintahkan lampu lalu lintas tersebut menyala lebih lama. Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu ada smart governance, di mana smart governance yaitu bagian dari smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, berdemokrasi, jujur dalam mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yang merupakan paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Poin yang selanjutnya yaitu smart people, di mana smart people merupakan di mana pemikiran manusia akan teknologi bisa membuat kehidupan yang semakin maju. Salah satu contoh dari smart people yaitu dalam sistem informasi sekolah untuk meminimalisir penggunaan kertas dan melindungi alam kita dari penebangan pohon yang berlebihan hanya untuk keperluan kertas. Adanya peran serta aktif masyarakat yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik memanfaatkan teknologi informasi. Dalam smart people ini atau masyarakat yang cerdas, kreativitas dan modal sosial, pembangunan
senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau economic capital, modal usaha atau human capital, maupun modal sosial yaitu social capital. Kemudahan akses modal dalam pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Yang berikutnya yaitu smart living, di mana smart living bertujuan untuk memproses pengelolaan kualitas hidup atau quality of life dan budaya atau kultur yang lebih baik dan pintar, di mana untuk mewujudkan itu semua perlu memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai untuk masyarakat seperti penyediaan internet gratis, CCTV terpasang di tempat umum, adanya sistem informasi sekolah dan perguruan tinggi dan sebagainya. Smart living atau hidup cerdas atau kualitas hidup berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah smart environment, di mana smart environment merupakan bagian smart city yang mengkhususkan kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Keberlanjutan dan sumber daya lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih tertata, yang stabil, merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Yang selanjutnya yaitu 3 dimensi pada smart city. Yang pertama ada dimensi teknologi. Diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Yang kedua ada dimensi people, di mana diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsistensi untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada dimensi community, di mana diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintah sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan smart city di Indonesia. Adanya pembangunan wilayah dan kota di Indonesia tak lepas dari adanya sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri dalam membangun sebuah kota dan wilayah yaitu dengan mengadopsi smart city. Smart city sendiri merupakan pembangunan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi, di mana smart city ini dalam penerapannya menggunakan Internet of Things dalam membangun kota. Di Indonesia sendiri, inovasi smart city sendiri sudah dilakukan di berbagai kota besar, mulai dari Jakarta,
Bandung, Semarang, dan Surabaya, di mana kota-kota yang sudah mulai mengimplementasikan inovasi Smart City ini sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelolanya. Salah satunya yaitu kota Surabaya, di mana kota ini sudah mengimplementasikan inovasi Smart City, misalnya menerapkan sistem tilang online. Penerapan Smart City di Indonesia saat ini merupakan salah satu aspek utama pemerintah Indonesia dalam mendukung adanya pembangunan kota dan wilayah di Indonesia, di mana pemerintah berupaya untuk membangun kota yang lebih baik dengan mengadopsi beberapa inovasi. Salah satunya dengan menerapkan konsep Smart City ini, di mana penerapan Smart City ini merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan problematika perkotaan. Salah satu kunci utama dalam mendukung adanya sebuah Smart City yang ada di Indonesia adalah kesiapan infrastruktur yang ada di dalam daerah ataupun wilayah tersebut, serta sumber daya manusia. Adanya Smart City ini harus ada kemampuan pengelolaan dan perencanaan proyek pembangunan yang baik. Infrastruktur merupakan persyaratan utama untuk membangun kota Indonesia dengan mengadopsi Smart City. Pada dasarnya, Smart City ini merupakan dalam penerapannya, infrastruktur merupakan suatu aspek utama di mana nantinya sebuah kota atau wilayah yang berbasis Smart City ini menghubungkan beberapa infrastruktur yang ada seperti infrastruktur fisik, IT, sosial, dan bisnis. Maka dari itu, pelayanan dasar dari infrastruktur harus dipenuhi oleh kota itu sendiri. Pelayanan paling dasar yang harus pemerintah siapkan untuk mewujudkan adanya Smart City ini adalah seperti rumah serta sanitasi. Kedua hal tersebut merupakan contoh pelayanan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan salah satu aspek utama, serta sumber daya manusia diperlukan dalam menerapkan Smart City ini, di mana sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dari penerapan konsep Smart City. Sumber daya manusia yang baik serta mengetahui akan teknologi merupakan penunjang keberhasilan dari penerapan Smart City di Indonesia. Baik, sekian pemaparan dari materi Smart City saya pada saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak terjadi kesalahan. Semoga dari penjelasan saya ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.